bareng Wakil Rakyat. Pak Asep, terima kasih sudah hadir. Ya, sama-sama. Di Bincang Parlemen untuk sore hari ini. Siap, Barusan beres rapat, barusan? Ya, barusan running rapatnya. Ada 2 di Dewan, terus juga kita rapat dengan BPJS. Ya. Pembahasan tentang apa yang sekarang lagi digodok sama Bapak barangkali? Ya, kalau yang pertama ini, kalau di Dewan itu kita lagi harmonisasi tentang rancangan Perda tentang pendidikan. Pendidikan ya. Karena kemarin kita mengajukan Ramperda, terus ada terkoreksi sama Menkumham dan kita harus balik lagi dan membahas untuk pembulatan aja kesepakatan seperti apa kedepannya Ramperda ini. Gitu. Wah, luar biasa sekali. Ya. Jadi memang masih ada sesuatu yang lagi digojok berarti ya ini ya Pak. Ya. Sehat tapi Bapak ya dengan kesibukan yang begitu padat. Alhamdulillah sehat. Insya Allah ya. Jadi memang kita sekarang ngobrol soal pendidikan nih Pak. Gitu. Karena kalau misalnya kita ngomongin pendidikan itu banyak sekali inovasi, gantinya Menteri Pendidikan ada lagi, beda lagi dan lain sebagainya. Itu pasti jadi obrolan yang seru lah buat kita. Jadi ngomongin masalah pendidikan nih Pak, sebenarnya sih tujuan pendidikan yang ideal tuh apa sih? Kayak gimana sih Pak? Sebetulnya kalau kita bicara pendidikan, pertama itu outputnya itu bagaimana proses pendidikan itu bisa menciptakan manusia seutuhnya. Ya, manusia seutuhnya yang tentu berkualitas. Ada beberapa definisi dan keinginan sih, beberapa bukan teori sih, pendapat para pakar pendidikan. Ada yang emang mengatakan bahwa output dari pendidikan itu dia harus cerdas secara intelektual, cerdas secara emosional, gitu, cerdas secara spiritual, cerdas secara emosional. Atau kita ada mengatakan ya intellectual quotientnya harus ada, spiritual quotient harus ada, emotional quotientnya harus ada, emotional quotientnya harus ada. Artinya manusia yang utuh seutuhnya. Itulah tujuannya kenapa ada pendidikan untuk semuanya. Mencetak generasi-generasi atau manusia-manusia yang memang seperti itu ya, emosionalnya, spiritualnya dan intelektualnya itu memang bisa jadi nilai kesatuan dari biasa. proses pendidikan. Kalau kurikulum sekarang sudah mampu melahirkan manusia-manusia yang seperti tadi diharapkan? Kurikulum Merdeka maksudnya? Kurikulum yang sudah berjalan sampai akhirnya paling baru mungkin sejauh ini perkembangan pendidikan apakah sudah memenuhi harapan itu? Mungkin gini, lebih tepatnya bahwa perubahan kurikulum itu sebuah keniscayaan sebetulnya. Karena ketika ada perubahan politik, sosial, ekonomi, budaya, artinya ada tuntutan-tuntutan untuk pembaruan. Ya, dari tahun kemerdekaan dari 45 sampai sekarang itu kalau saya lihat itu sudah ada 12 kali perubahan. Ada 12 kali perubahan dari mulai kemerdekaan ternyata dimulai dari tahun 1947. Terus ke sini ada 93, terus ada mungkin masih ingat ada CBSA, terus KBK, terus Kurtilas yang paling dekat. Terus sekarang muncul lagi kan kurikulum Merdeka. Artinya ini mungkin sebuah sunatullah. Perubahan itu harus ada. Karena kan hidup itu dinamis, termasuk di dunia pendidikan. Ya, kebutuhannya kan terus bergerak, kebutuhan akan pasar di dunia pendidikan yang nantinya link and match-nya dengan kebutuhan pasar, penyesuaian. Ini juga kan harus direspon oleh dunia pendidikan. Maka perubahan itu sebuah kata saya sunatullah yang harus ada. Dan sejauh ini dengan perubahan-perubahan itu apakah sudah memenuhi harapan? Ya gini, kalau bicara secara generalisasi mungkin memenuhi harapan ukuran secara umum mungkin debatable. Ada yang menyatakan, oh iya kurikulum katakanlah KBK lebih bagus, terus juga kurikulum 13 ini lebih bagus. Terus juga yang sekarang ini yang terbaru lagi ini paling bagus, paling kena. Ini kan tentang rejim ini, tentang waktu. Jadi saya tidak bisa mengatakan mana kurikulum yang paling bagus, karena kan ini kurikulum 2013 sampai sekarang udah 19 tahun. Ya sudah saatnya mungkin ada perubahan untuk menjawab tantangan. Industri ini kan udah menuju ke 5.0. Artinya revolusi industri ini udah mencapai betul. Artinya ini pendidikan harus merespon. Pendidikan yang seperti apa ya memang sekarang diharapkan oleh pasar atau industri seperti apa? Gini, industri ini sekarang kan dari dulu juga selalu beberapa langkah lebih maju daripada pendidikan. Lebih pendidikan.
Artinya pendidikan kurikulum yang sekarang itu seharusnya bisa memotret kalau industri lebih maju 1 langkah 2 langkah, pendidikan itu harus 5 langkah lebih maju sebetulnya. Justru harus lebih dulu ya. Maju karena di sana ada research and development-nya. Jadi harus bisa membaca the next kebutuhan and link and match antara education and industrial itu harus emang terconnecting. Jadi outputnya itu emang pertama bisa langsung guna pakai. Ya guna pakai. Jadi industri itu pendidikan bisa merespon apa sih yang emang dibutuhkan oleh pasar. Katakan kita bicara masalah industri. Ketika kita bicara masalah mekanikal, jadi perguruan tinggi atau LPTKI yang emang katakanlah mengajarkan, mensertifikasi, meluluskan tenaga-tenaga itu, dia sudah merespon apa sih kebutuhan itu. Ketika mereka lulus, fresh graduate dari universitas atau perguruan tinggi itu bisa langsung on kerja di industrial. Tidak lagi membutuhkan, ini harus training begitu lama, ataupun harus ini ada sertifikat lagi yang bertahap, harus sertifikat lagi yang lainnya. Kan ini kadang menjadi lucu gitu. Ketika lulusan perguruan tinggi hanya select paper. Select paper itu maksudnya gini. Kalau zaman saya pernah dikatakan oleh orang India gitu, bahwa fresh graduate from Indonesia is only just to select paper. Artinya kita hanya disuguhkan pada prasyarat aja bahwa lulusan S1 aja. The next question, pertanyaan selanjutnya tentang availabilitas, tentang kemampuan untuk emang bekerja di dunia industri. Harus ada sertifikat ini, sehingga ketika emang mau bersaing itu kita dengan dunia luar, kita masih harus belajar. Jadi berarti pendidikan yang selama ini yang ada itu berarti memang adalah untuk pasar. Begitu. Apakah tidak untuk kemanusiaan? Karena memang ada juga kan pendidikan ini hadir adalah untuk memberi edukasi masyarakat, bukan untuk memenuhi pasar. Kalau begitu berarti ya Pak? Iya betul. Salah satunya itu katakanlah. Terus juga yang tadi mungkin dari awal bahwa emang betul orientasi pendidikan juga, saya mungkin sekarang yang keduanya untuk berbicara bahwa orientasi pendidikan emang ketika bicara pasar itu salah satunya industri, industri yang membutuhkan. Yang kedua society, artinya masyarakat. Ya masyarakat. Bagaimana masyarakat ketika emang menerima output ya dari perguruan tinggi, dari SMK, dari SMA, terus dari lembaga yang lain juga, ketika dia emang terjun ke masyarakat, dia mampu mengkaryakan dirinya. Kan itu, dia mampu mengkaryakan dirinya sehingga lulusan-lulusan dari dunia pendidikan ini bisa menjawab apa yang menjadi problematika. Satu, problematika dirinya. Kedua, problematika keluarga. Ketiga, problematika masyarakat. Dan inilah yang dimaksud dengan kematangan sosial ataupun kecerdasan sosial yang tadi. Social question, kecerdasan sosial. Sekarang kita berbicara tentang sekarang yang lagi banyak diperbincangkan tentang pendidikan merdeka nih Pak. Nah, pendidikan merdeka yang digagas oleh Pak Nadiem gitu kan. Mas Nadiem, apakah kurikulum merdeka ini lebih untuk memenuhi kebutuhan pasar atau lebih ke tadi society atau kemanusiaan atau masyarakat Pak? Kalau kita melihatnya secara umumnya mudah-mudahan ini bisa menjawab ya, karena di dalamnya juga kan gini, kurikulum merdeka kalau bahasa interpretasi saya gitu, dalam bahasa sederhana saya itu sebetulnya bagaimana memberikan tanda kutip kemerdekaan terhadap guru untuk mengajar terus mengarahkan potensi-potensi anak didiknya sehingga emang betul-betul tujuan pendidikan itu bisa tercapai. Gitu. Jadi kalau di sini kan ada beberapa hal yang menarik sebetulnya kalau kita lihat dari kurikulum merdeka ini yang disodorkan pemerintah saat ini. Satu, tidak jelimet lagi, mungkin bukan tidak berpikir, tidak terjebak lagi oleh kompetensi inti, kompetensi dasar, dan komponen-komponen administratif pendidikan yang emang di kurikulum 13 begitu banyak. Terus model tidak lagi berbicara begitu kompleksitas tentang RPP, ya rencana pengembangan pendidikan seperti itu. Jadi ini betul-betul harus dipersiapkan. Bagaimana seorang guru yang betul-betul merdeka mengajar, tapi tetap ada emang panduannya. Ada panduannya. Ya kalau dulu kan gini. Kurikulum 13 bukan artinya ini kekurangan kurikulum 13, tapi betul, sekarang kan perbaharuan ya. Betul. Kalau dulu kan berbicara gini, kalau berbicara kompetensi itu 1 semester ini harus tamat. Ini kompetensi inti, kompetensi dasar, kata 1 semester ini harus selesai ini, 1 tahun harus selesai ini. Tanpa melihat ini anak didiknya mampu atau enggak, bisa menyerap atau tidak. Betul.
Ruang-ruangan itu yang emang sekarang mau dijawab oleh dengan kurikulum Merdeka. Itu yang membedakan kurikulum Merdeka dengan kurikulum sebelumnya. Seperti itu. Ya, ada juga yang istimewa juga. Ini juga mungkin masukan-masukan juga ketika emang Pancasila dulu dihilangkan. Dan sekarang kan pendekatannya proyek pengembangan profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang kan ada yang dimaksud dengan P5 atau yang masuk dalam kurikulum Merdeka ini. Yang nantinya ruh Pancasila ini harus masuk di setiap individunya. Betul. Jadi memang boleh dibilang kurikulum Merdeka ini adalah pembaharuan ya dari pengembangan dari kurikulum sebelumnya. Tujuannya adalah tadi benar-benar bisa mengembangkan potensi. Dari mulai guru pendidik. Jadi bukan hanya yang dididik tapi pendidiknya juga. Karena ini kan bukan kekurangan sih yang harus disiapkan. Kurikulum Merdeka ini bisa sukses dan bisa applicable itu jika emang gurunya paham betul tentang emang proses pembelajaran yang tanda kutip merdeka ini. Dia harus emang menuju kualitas itu. Ini sebanding juga mungkin tahu nggak kita pernah mendengar dengan guru penggerak. Ya, guru penggerak ini kan sebelum kurikulum Merdeka itu ada guru penggerak terus menuju ke SMA penggerak. Sebetulnya itu juga menjembatani terhadap suksesi kurikulum Merdeka ini. Nah, nantinya malah kita berharap bahwa ketika kita konsekuensi logisnya ketika kurikulum Merdeka ini diberlakukan, guru ini harus menjadi guru penggerak saya rasa semuanya. Ya, lepas dari kebutuhan administratifnya, tapi paling tidak ruhnya, jiwa ngajarnya itu harus betul-betul ada. Contoh model gini. Pada kurikulum Merdeka ini diharapkan guru itu tidak lagi tergantung terhadap buku pelajaran dari pusat. Dia harus berhasil mencetak modulisasi sendiri. Karena dia yang tahu potensi diri, dia yang tahu potensi murid seperti apa harus ngajarnya. Contoh gini, saya kebetulan emang punya sekolah SMP, SMK. Saya juga ngajar dulu SMP, SMK sampai perguruan tinggi, sekarang masih aktif lah. Jadi katakan gini, saya selalu mengatakan ke teman-teman, satu katakan pelajaran bahasa Inggris. Kita belajar bahasa Inggris, kalau lihat kurikulum itu, saya rasa 3 tahun mereka tidak akan bisa ngomong bahasa Inggris. Betul. Gitu. Karena apa? Karena kita sejujurnya udah banyak contoh ya Pak ya, seperti itu. Jadi karena kita tidak tahu apa sih yang menjadi dasar katakanlah penguasaan bahasa Inggris. Kita gali dulu itu. Terus yang kedua, kita terjebak oleh modulisasi yang emang dibuat bukan oleh gurunya sendiri. Saya selalu tekankan cobalah buat. Kalau sekarang mungkin dengan kurikulum Merdeka malah menjadi sebuah acuan motivasi, ini kita harus membuat modulasi. Sehingga kita paham nih anak tuh kompetensi nantinya yang terakhir outputnya harus bisa ini, bisa ini, bisa ini. Jadi dari awal apa rancangan yang harus kita lakukan di sana Merdeka. Terus model contoh di matematika. Saya sering ngobrol lah diskusi dengan guru-guru matematika. Kenapa matematika selalu dikatakan pelajaran yang paling menakutkan, gitu ya, menakutkan dan malas gitu ya. Betul. Padahal kan yang pertama yang harus digali itu bagaimana guru matematika menciptakan, membayangkan ke murid-murid bahwa matematika is fun and happy. Gitu kan. Nah, ini yang harus diinin. Kadang kan menjadi sombong jadi guru matematika. Kan gini, sombongnya gini. Bedak gitu kan. Guru di pelajaran matematika kudu serius. Karena susah. Karena kesalahan pertama terimajinkan kan seperti itu. Brandingnya udah langsung matematika susah. Betul. Itu. Satu, yang kedua itu seperti itu. Yang kedua, pendekatan gini. Saya selalu bilang kalau cek tiap kalau baik dari mulai SMP, SMA sampai perguruan tinggi saya pernah mengajar yang bereksakta lah. Ternyata kelemahan kita, katakan matematika itu di logical matematikanya. Bagaimana anak-anak berpikir tentang logika matematika, pendekatan matematika secara logika. Contoh di SD. Kemarin kan kurikulum 13 sebetulnya anak kelas 3, kelas 4 itu materinya cukup berat. Gitu. Betul. Sangat berat. Banyak yang mengeluh dari orang tua dari ini. Nah, sebetulnya sebagai guru mensiasatinya, sebetulnya gini, dasar logika matematika, kata kita belajar aritmatika. Atau geometri atau apapun itu harusnya logika matematika didahulukan. Apa sih pelajaran mereka gini? Penambahan, perkalian, pembagian itu harus masuk terhadap logika. Kenapa katakan 27 kali 3 itu hasil seanu, 25 kali 2 harusnya 50, kenapa sampai 50? Ataupun katakan 2 kali 5 itu 10, terus hasil 10 itu sebetulnya deretan angka dari proses matematika seperti apa aja, dalam penambahan, dalam pembagian, dalam perkalian. Nah, saya rasa di kurikulum Merdeka ini bisa mengantarkan, bisa diimplementasikan. Nah, gurunya ini harus dorong.
Berarti memang membutuhkan pendidik yang memang paham maksud adanya kurikulum merdeka ini agar bisa benar-benar merealisasikan. Berarti ini boleh dibilang membuat standarisasi meningkat untuk pendidik berarti ya Pak. Kurikulum merdeka ini membuat standarisasi pendidik itu memang lebih tinggi lagi berarti ya. Jadi ini harus orang self-nya. Jadi ada kesadaran sendiri dari emang pengajar, terus kepala sekolah, pengajar. Ini harus ada kesadaran sendiri kalau emang kurikulum merdeka ini harus dilakukan. Jadi peningkatan kualitasnya didorong, terus dia juga harus bisa mempotret loh kondisi sekolahnya, kondisi kelasnya, baik sosiologisnya, psikologisnya, segala macamnya, sehingga yang emang bukan tujuan. Ada 3 faktor dalam pendidikan itu termasuk kognitif, afektif, sama psikomotorik ini juga bisa terangkum dalam strategi pembelajaran itu. Sejauh ini untuk kurikulum mereka apakah sudah bisa diimplementasikan dengan baik? Insya Allah kalau semua komponen ini bisa sama-sama bareng-bareng emang sadar bahwa ini kurikulum merdeka itu sebuah kebutuhan, bukan sebuah penekanan atau dari tugas. Nah, kalau dasarnya dari situ saya rasa tidak ada yang optimal, kepaksa. Aduh, nantinya begitu ya. Justru ini adalah kebutuhan yang dibuat untuk semakin meningkatkan kualitas pendidikan. Dan satu yang gini, sih mungkin kalau di kita sosiologis pendidikan yang ada khusus di Kabupaten Tasikmalaya sebetulnya kalau dikomparisikan dengan pendidikan katakanlah keagamaan, pesantren, madrasah, sebetulnya bicara kurikulum merdeka itu harusnya kita belajar dari situ. Seperti apa belajar dari situnya Pak? Ya gini, kalau di pesantren Pak Kiai itu tidak memaksakan harus dalam satu tingkatan mereka sama standarisasi harus tamat ini. Kalau di pesantren ada ada pembelajaran yang sifatnya sorogan. Jadi selain ada pembahasan izimanya pengajian yang umum katakanlah saat itu ada kita membahas katakan kitab yang harus hafal semuanya, katakan ayat Sabinah, Tijan yang dasar-dasar itu selain ngaji dalam satu kelas ada juga yang disebut sorogan itu mancatkeun kabul baheula mah. Kalau dulu kan kita kalau di pengajian di pesantren mancatkeun atau sorogan itu memperkuat proses di luar kelas itu. Itu sendiri-sendiri. Masing-masing kita bawa kitab gitu kan ke pajengan. Ini dikoreksi langsung oleh guru. Jadi guru tahu bagaimana pemahaman sejauh mana kapasitas kita muridnya. Jadi Pak Kiai itu bisa paham sejauh mana nih anak santri A, B, C berdasarkan kemampuannya. Karena kan tidak bisa disamaratakan ya Pak ya. Betul. Itu kan sebetulnya kurikulum merdeka itu kalau emang digali secara narasi proses pendidikan yang ada di kita bukan hal yang aneh. Sebenarnya udah berjalan ya, hanya saja mungkin metode ini adalah pengembangan yang memang dirasa seolah-olah baru, padahal bukan baru sebenarnya ya Pak ya. Mungkin untuk orang-orang mungkin baru. Tapi kalau kita lihat potret pendidikan di kita dari yang merupakan warisan orang tua kita, ada madrasah, ada pesantren, itu sebenarnya kalau saya lihat secara pribadi, sebetulnya itu loh. Itu juga kurikulum merdeka. Pak Kiainya juga membuat rencana pembelajarannya. Terus model kapan nih santri harus tamat ini, kapan bisa dimukimkan dalam arti stop belajarnya. Iya betul. Kan kalau di beda-beda di pesantren itu tidak ada 3 tahun tamat loh, udah sana 6 tahun tamat. Enggak, Pak Kiai itu bisa lihat. Ya kamu mah udah saatnya mukim. Karena dia bisa lihat dari kematangan emosinya sudah ada, terus dari kematangan intelektualnya sudah bisa, terus dari kematangan spiritualnya sudah ada. Kata Pak Kiai, kamu udah saatnya mukim ke sana. Nah itu kan kurikulum merdeka. Cuma yang membedakan mungkin tataran administrasi. Kalau kita sekarang kan ada materi yang diajarkannya. Regulasi dimulai dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Ristek nomor 56 tahun 2002 tentang ini kurikulum merdeka. Turunannya seperti apa gitu. Terus juga disambut mungkin nanti dengan Perda atau apapun. Yang saling menguatkan. Berbicara tentang pesantren yang tadi memang metodenya sudah seperti itu. Zaman dulu udah seperti itu ternyata ya.
pesantren itu makin ke sini berkembang dan menjadi banyak sekali pesantren-pesantren modern. Istilahnya seperti itu ya. Apakah metode itu memang tetap berjalan di pesantren modern, Pak? Gini, kalau kita kan di pesantren kita sebetulnya ada yang mengatakan modern sama salafi lah. Ya. Kalau di kita kan kebanyakan di Tasikmalaya itu metodenya salafi. Ya. Salafi itu bukan artinya tradisional, tapi yang mampu menjawab terus-terusan dinamika pendidikan yang ada di kita. Sistemnya sampai sekarang tetap masih bisa menjawab tantangan, keinginan dan harapan masyarakat. Yang masih banyak pesantren yang salafi. Kalau modern itu mungkin sebetulnya tidak ada definisi yang pas. Kalau katakan kalau bicara pesantren modern gitu. Kalau modern sekarang karena fasilitas. Oke, mungkin fasilitasnya ada komputer, ada praktek yang sifatnya mungkin di luar konteks pesantren salafi yang dulu. Terus di sananya ada sekolah, oke mungkin tataran itu aja. Atau juga ada emang yang gini. Sekarang kan banyak yang memadukan antara pesantren dengan sekolah formal. Ya, atau banyak di sini dengan katakanlah sekolah terpadu, model contoh sekolah terpadu di sini, dengan sekolah biasa gitu ya, yang biasanya ada. Betul. Jadi ada sekolah formal ada, terus yang keagamaan ada, pesantrennya ada. Terus ada yang penekanannya juga di bahasa Inggris, bahasa Arab, habitual language-nya kan ada, selain bahasa Sunda, bahasa Arab, bahasa Inggris sedikit sudah banyak. Ya, itu kan sebetulnya makanya pesantren sebetulnya satu langkah lebih ke depan. Lebih dulu. Kalau saya kasih lihat ya. Boleh dibilang seperti itu. Jadi dia punya kurikulum yang emang satu dia bisa mempotret apa yang menjadi karakter dan kualitas utama yang harus dikembangkan di pesantren itu. Di kita banyak. Kalau di Indonesia kan kita kenal Gontor dan pesantren yang lainnya yang mengembangkan sistem pendidikan itu. Di Tasikmalaya sekarang sudah banyak, di Cirebon sudah banyak lah yang hal-hal gitu. Yang ada lagi yang lebih spesifik katakan lagi ini yang tahfidz yang hubungan dengan Al-Ahjar, yang tahfidz hubungan dengan negara-negara Arab yang nantinya sudah ada kerjasama yang luar biasa. Saya rasa itu terobosan-terobosan yang baik ya. Dan ini juga sebagai ruh kurikulum Merdeka. Dan sebetulnya itu udah ada dari sudah ada. Berarti kita bagaimana mengimplementasikan untuk di boleh dibilang di sekolah-sekolah yang sekarang berjalan. Betul. Kan kalau kurikulum Merdeka ini berarti boleh dibilang mengepush pengajarnya untuk lebih lebih kreatif, inovasi. Sedangkan posisinya dengan Kabupaten Tasikmalaya begitu luas wilayahnya, ada juga yang di daerah pelosok yang mungkin boleh dibilang tenaga pengajarnya saja terbatas dan lain sebagainya. Bagaimana cara untuk mengimplementasikan ketika metodenya memang sebenarnya akan berhasil dengan cara pendidiknya pun bisa berkembang lebih daripada sebelumnya. Nah, itu bagaimana Pak menurut Bapak? Emang satu kalau kita melihat dari kacamata pemerintah ya. Kabupaten katakan ataupun kota ataupun daerah katakanlah yang menjadi tanggung jawab. Katakan kalau kabupaten itu kan leading sektornya itu pendidikan dasar SD sama SMP. Kalau SMK kan urusan provinsi nantinya. Nah, satu emang tetap harus ada intervensi anggaran yang mendorong terhadap itu. Ya, dari mulai sosialisasi, terus penguatan programnya, penguatan terhadap kurikulum itu, peningkatan kapasitas kepala sekolah, guru, itu harus ada. Kalau itu tidak dilakukan oleh pemerintah setempat, pemerintah daerah, saya rasa nonsen. Ya, tidak ada artinya pusat begitu gencar untuk melakukan itu, mensupport agar kurikulum mereka bisa berhasil, bisa sukses. Tapi daerah tidak begitu responsif. Saya rasa bakal sesuatu yang emang terjadi kemandegan. Bottleneck-nya ada di sana, kemandegannya ada di sana. Itu yang pertama. Politik intervensi anggaran harus ada. Ya, jadi harus jelas ini. Tiap tahunnya sekarang tahun berarti mulainya harus tahun sekarang ya. Kita harus memotret kan baru diberlakukan 2022. Anggaran bisa dibahasnya sekarang untuk 2023. Nah, potret keseriusan pemerintah daerah itu harus ada di 2023. Ya, seperti itu dari anggaran. Terus dari sekolah. Dari sekolah juga pertama selain emang mengikuti apa yang menjadi regulasi katakanlah daerah setempat, dinas pendidikan setempat, bupati, dinas pendidikan setempat, juga emang harus aware-nya gitu. Kesadarannya harus muncul. Kesadaran harus muncul. Jadi jangan menunggu, jangan wait and see. Ya udahlah. Biasanya kan apalagi mohon maaf gitu lah.
sedekat lagi mau pensiun. Iya, ya 5 tahun udahlah, deh lah, nunggu udahlah. instruksi aja gitu kan. Kan ini nih harus didorongnya bahwa kesadarannya harus sama-sama gayung bersambut. Ini karena untuk mereka juga kan itu yang pertama. Terus juga peran masyarakat saya rasa. Karena pendidikan itu tidak bisa hanya pemerintah, hanya guru, tapi peran masyarakat juga yang harus saling mengingatkan. Dia harus melihat nih anggarannya ya ada nggak untuk itu dari daerah. Terus yang kedua paling kecil cukup kecil lingkungan kecil di sekolahnya menuju ke arah sana nggak? Ini sesuai dengan keputusan Menteri Kurikulum Merdeka atau sama-sama aja gitu, sama aja. Jangan seperti gini. Dulu waktu saya SD mungkin, itu kan ada CBSA, ingat nggak? Oh, saya zaman belum lahir. Belum lah kalau CBSA. Saya zaman kurikulum apa ya waktu KPK saya? mungkin. Zaman masih Ebtanas itu berarti zaman apa nah itu KPK, ya? saya juga Ebtanas. Jadi kan cara belajar siswa aktif dulu. Betul, cara Padahal belajar siswa. itu tuh diakui sebuah sistem bagaimana mengeksplor siswa supaya dia bisa aktif. Lebih aktif, betul. Ini. Tapi kenapa ini menjadi sesuatu yang terkoreksi pada waktu? Karena kan merasa gini, di kelas itu selalu gaduh. Karena ada diskusi ini nih. Padahal itu kan cara manage-nya aja. Sehingga kan di kita mah jadi CBS itu bukan cara belajar siswa aktif, tapi cul barudak sina amang. Kan itu kan. Cul barudak sina amang we, sina ulin, sina ini mah kalangan gurunya kadang suka gitu kan. Sehingga ini terkoreksi. Terkoreksi bahwa muncul kurikulum 13 atau yang lainnya. Nah, makanya sebetulnya bukan sistemnya, tapi bagaimana ini memahami secara totalitas. SDM-nya berarti ya. Ya seperti itu, maka apalagi tuntutan sekarang terpulang terhadap diri sendiri gurunya. Sejauh ini SDM yang sudah ada di Kabupaten Tasikmalaya, mau itu pengajar ataupun mungkin siswanya, apakah siap dengan kurikulum Merdeka? Kalau sekarang siap tidak siap katanya harus siap. Harus siap. Harus siap, karena emang tapi ada respon positif juga dari guru-guru. Respon positif dari guru-guru. Mereka lebih berarti lebih apa namanya lebih menerima berarti seperti itu Pak? Ya karena Insya Allah mungkin, tapi kita lihat aja perjalanan seperti apa, karena kan ini belum bisa diukur nih. Baru kan mungkin bukan seumur jagung, mungkin 2 umur jagung lah. Ini kan belum bisa dikatakan. Karena kan tidak semua sekolah sekarang baru percontohan aja yang memakai kurikulum Merdeka. Dan sejauh udah percontohan itu tadi kan ya siap tidak siap memang harus siap berarti ya ketika memang ini sudah harus dilakukan di semua sekolah gitu kan. Sejauh ini persiapan seperti apa Pak? Persiapannya yang tadi beberapa elemen. Satu, inventarisasi anggaran dari pemerintah harus siap. Apakah sudah berjalan seperti ya ini 2023 ada ya peningkatan kapasitas. Sudah ada berarti itunya apa namanya si anggaran yang untuk anggarannya paling tidak sedikitnya sudah ada kita ke arah sudah sana. Ada. Ya. Terus yang kedua juga kan sosialisasi terus-terusan. Dalam artian sosialisasi dan juga sekarang sampai sampel sekolah kan sudah ada. Ya ini sebagai langkah emang keseriusan kita dalam menerapkan kurikulum Merdeka itu. Kan ini tidak bisa serta-merta semuanya harus instan ya, tidak bisa langsung. Ini kan masalah pemahaman. Ada pilot projectnya dulu berarti ya harus kalau dulu. pemahamannya tidak seragam, kacau juga. Betul. Terus guru belum siap, kepala sekolah belum siap, yang lainnya kan harus benar. Apalagi nantinya disandingkan dengan fasilitas yang harus ada. Karena memang ada fasilitas yang berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Gini sebetulnya bukan masalah berbedanya. Model gini. Guru katakanlah sekarang kan musim media. Iya betul. Digital. Digitalisasi. Pembelajaran. Bahkan saya selalu berseloroh, satu saat kita tidak butuh ruangan kelas. Saya mau belajar dari COVID kemarin ya Pak ya betul itu ya. Daring atau apa dari ini. Ini kan harus ada pengembangan sistem pendidikan model seperti itu. Karena kedepannya metode itu akan berjalan ya. Iya, ada artinya kan. Semakin ke depan pembelajaran digitalisasi juga tidak bisa dihindari. Tidak bisa dihindari, betul. Ini kan bicara masalah itu. Model sekarang ada ANBK. ANBK ini kan semua katakan di SD. Di SD tidak semua SD, mungkin hampir 80% tidak mempunyai fasilitas komputer atau laptop. Iya, betul. Minimal kan harus ada 20 sampai 40. Itu kan tidak semua. Betul. Ya ada dulu mungkin ada karena kan itu kan 2 tahun 3 tahun kan ada terjadi kerusakan. Ini kan jadi problem. Betul. Juga ini masalah fasilitas. Kedepannya mungkin sebuah pembelajaran katakanlah guru bukan guru teknologi aja, IT aja, tapi katakan guru bahasa Inggris dia bisa
menggunakan fasilitas media, model gini, watching movie. Oke. Kita satu kelas melihat TV, melihat film, habis filmnya nanti dibahas, describing atau explain again, ya, menceritakan kembali tentang itu, stories-nya, kan itu butuh fasilitas. Betul. Apa yang bisa ditangkap dari itu? Ya, dari itu model wifi-nya ada nggak semua sekarang SD SMP terjaring oleh jaringan data yang ada, itu kan harus dipikirkan. Nah, terus yang selanjutnya masalah kemampuan guru mengoperasionalitas teknologi. Itu betul teknologi betul, itu juga harus didorong. Ya harus didorong juga. Jangan sampai yang tahu itu hanya satu orang aja. Betul. Ya, apalagi sekarang masih ada fase mungkin yang masih gaptek. Betul. Ya, yang mau menjelang pensiun 5 tahun, 3 tahun kan masih banyak. Yang tidak bisa ngetik aja kan masih ada. Banyak. Nah, operasional IT-nya. Nah, ini salah satu contoh fasilitas yang ini. Yang diharapkan. Tapi ini juga sebetulnya tidak menjadi kendala dalam kurikulum Merdeka. Betul, bukan menjadi lantas ini fasilitasnya belum ada jadi tidak bisa berjalan. Bukan seperti itu. Malah kan di sini kalau saya baca di kurikulum Merdeka itu ada sebuah model gini, harus ada link and match dengan kehidupan realitas pendidikannya. Model matematika berbicara tentang kubikasi. Dia menghitung katakan berapa kubikasi dalam itu harus tahu ketika pulang ke rumahnya, dia harus bisa mengukur katakanlah rumahnya itu volumenya berapa sih. Iya, betul. Nah, guru Merdeka itu seperti itu. Jadi ketika emang belajar tentang ruang bangun, katakan segi 4, bujur sangkar, yang lain-lainnya, ketika dia memberi tugas itu bukan lagi homework atau PR itu hanya katakan 4 kali berapa, bukan. Salah satunya di guru itu harus gini, coba ukur WC, coba ukur kamar Anda, coba ukur dipan atau kamar tidur, kursi atau apapun jadi yang bisa. Jadi diimplementasikan dalam kehidupan realita juga. Itu kurikulum Merdeka. Yang diharapkan memang seperti itu. Jadi memang kurikulum Merdeka ini adalah bukan hanya mengepus ke peserta, tapi memang si pengajarnya juga harus siap. Dan sudah ada percontohannya, Pak? Udah, ke sekolah saya itu udah. Termasuk kan bukan matematika aja. Beberapa sekolah seperti itu. Katakan model gini. Di Kabupaten Tasikmalaya ada berapa percontohan, Pak? Saya bukan percontohan kurikulum Merdeka. Udah berjalan dari dulu sebelum muncul itu. Udah, artinya makanya nggak aneh kurikulum Merdeka itu. Jadi model gini, pelajaran agama ya. Banyak sekolah yang emang punya target gini. Hafidz katakan hafalan, betul. Katakan minimal juz yang ke-30 juz amal. Betul. Bukan untuk hafalan aja, tapi nanti kurikulum Merdeka itu harus sampai ada bukti bahwa murid tersebut bisa ngimamin. Bisa jadi imam di keluarganya atau apalagi dilanggar di masjid. Nah, itu kurikulum Merdeka. Berarti berhasilnya dia membaca katakan Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, surah apa itu kita sampai si anak didik itu bisa menjadi imam. Iya, betul. Nah, itu kan kurikulum Merdeka bisa langsung terlihat gitu di itu. Salah satulah yang emang inovasi yang harus ada pembelajaran kan seperti itu. Pelajaran yang lain sama, model sejarah ya. Sebetulnya model sejarah, saya suka katakan kenapa sejarah harus ada rentetan, bukan nggak penting ya, rentetan katakanlah berdirinya negara Republik Indonesia, pahlawan siapa aja, itu penting mah nggak apa-apa. Tapi pernah nggak membuat sejarah untuk dirinya? Artinya ada refleksi gitu, ada sebuah impian, cita-citanya gini, ke anak didik, buatlah sejarah untuk Anda sendiri akan seperti apa. Terus tulislah sejarah keberhasilan orang tua Anda. Kan itu lebih salah satu mudah dipahami. Mudah dipahami dan juga akan gini. Oh iya, saya termotivasi kan. Oh iya, saya harus seperti siapa, terus perjalanan akan seperti apa. Nah, itu hal-hal inovasi yang bisa dilakukan. Salah satu contoh menurut saya loh. Katakan budang sejarah, guru IPS, geografi, yang boleh dibilang memang berarti si metode atau kurikulum Merdeka ini bukan yang sangat harus tahu hafalan gitu kan. Berawal dari hafalan dan akhirnya bisa diimplementasikan langsung dalam kehidupan nyata. Dan di Kabupaten Tasikmalaya optimis bisa berjalan dengan baik, Pak? Insya Allah kita harus terlalu optimis. Selalu optimis ya. Gitu. Pengajarnya siap untuk dipush untuk menjadi pengajar yang siap untuk kurikulum Merdeka berarti ya. Iya, itu kewajiban kita juga. Harus ya. Dan tentunya PR-nya masih panjang untuk bisa mengedukasi ya. Masih banyak. Apalagi dengan luas wilayah dan jangkauan yang begitu luas juga, mungkin itu mudah-mudahan memang anggarannya turunnya juga bisa merealisasikan. Dan harapan dengan adanya metode kurikulum Merdeka ini dari Bapak pribadi untuk dunia pendidikan ya dari Kabupaten Tasikmalaya seperti apa, Pak? Ini
Saya pingin emang kedepannya dengan kurikulum apapun termasuk kurikulum Merdeka ini, emang masyarakat katakan Tasikmalaya ini lebih berkualitas, ya lebih berkualitas dalam segala hal, baik secara intelektualnya, baik secara spiritualnya, artinya dia punya kedewasaan secara spiritual, terus juga akhlak moralnya artinya bisa terjawab, terus juga secara kedewasaan secara emosionalnya, terus kedewasaan secara sosial, ya, kedewasaan dan kecerdasan sosialnya. Itu mungkin harapan kita. Luar biasa sekali, benar-benar memang harapannya ini benar-benar bisa direalisasikan karena memang kalau melihat metodenya itu adalah sangat inovatif sekali, dan mudah-mudahan memang Kabupaten Tasikmalaya juga ini bisa benar-benar mengimplementasikan. Bapak luar biasa, terima kasih banyak sudah berbagi cerita, dan mudah-mudahan seperti harapan kita semua juga dunia pendidikan khususnya di Kabupaten Tasikmalaya bisa lebih berkembang, menghasilkan generasi-generasi yang bisa semakin luar biasa. Sehat-sehat terus, mudah-mudahan godokan APBD-nya bisa turun dengan cepat dan sesuai dengan harapan. Amin. Dan kita salah satu keseriusan kita juga. Betul. Sekarang kita tetap memperjuangkan tentang rancangan Perda Pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya yang emang kita bersama kawan-kawan di Komisi 4 itu ingin memotret kondisi pendidikan, hasanah pendidikan yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Ya tapi kita harus nunggu juga tentang rancangan undang-undang ya disahkan oleh DPR karena Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional di Jakarta. Mudah-mudahan selalu memberikan kelancaran dan memang memberikan kontribusi yang luar biasa kembali untuk dunia pendidikan yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Bapak sehat-sehat terus, semangat selalu untuk kita kerjasama bareng-sama dengan banyak sekali mempersiapkan SDM dari mulai pendidik, tenaga pendidikan, kepasukan dan lain sebagainya, termasuk juga masyarakat untuk bisa mensukseskan dunia pendidikan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Terima kasih sudah hadir juga di Bincang Parlemen dan ngobrol-ngobrol santai seru. Sebenarnya kalau pengen ngobrol sampai jam 5 subuh kayaknya nggak bakal beres soal pendidikan ya Pak ya. Metode-metode yang harus diterapkan. Iya, tentunya. Mudah-mudahan nanti datang Bapak sudah membawa angin segar. Sudah jelas APBD-nya lancar. Ayo Mbak Riri kita langsung. Saya tunggu undangan. Aduh, luar biasa sekali. Terima kasih Pak. Mari diminum dulu dong. Luar biasa sekali.